ini kita bisa gunakan tangan kanan ya, kaidah tangan kanan untuk mengetahui arah arus induksinya. Nah, di sini kita bisa cek ya dengan kaidah tangan kanan kalau arus induksinya mengarah ke bawah gitu ya, atau dia apa ya istilahnya di sini berlawanan jarum jam ya. Jadi eh, begini ya, jadi ke bawah segini gitu ya, gitu ya. Ya, atau dia berlawanan jarum jam gitu ya. Maka di sini kita gunakan kaidah tangan kanan arusnya ke bawah, maka arah medan magnetiknya akan mengarah ke kita ya, atau mendekati kita. Nah, itu adalah yang sesuai dengan hukum Lenz ya. Jadi karena medan magnet eksternalnya itu ke dalam ya, maka arus induksinya, maksudnya medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi harus mengarah ke menuju kita ya, atau mendekati kita ya. Dia berkebalikan ya. Nah, ini apa namanya eh, yang terkait dengan hukum Lenz gitu ya. Nah, kalau misalkan kasusnya berbeda, di mana di sini kawat konduktor tadi kita gerakkan ke arah kiri ya. Jadi kita kasusnya eh, yang ke kanan ini kasus yang pertama, kasus yang kedua adalah yang ke kiri ya. Kasus kedua adalah ke kiri. Maka di sini eh, luasan dari daerah yang dilingkupi oleh medan magnetik akan berkurang ya. Jadi flux magnetik akan berkurang ya. Kalau misalkan kita gerakan kawat ke kiri ya. Kalau ke kanan tadi eh, flux magnetik yang apa namanya melalui suatu lingkupan daerah tertentu itu membesar gitu ya. Tapi kalau yang di sebelah kanan kasus yang kedua, flux magnetiknya flux magnetik pada yang dihasilkan oleh apa namanya medan magnet yang eksternal itu dia mengecil ya, karena dia daerahnya yang dilingkupinya mengecil juga ya. Nah, karena medan eksternal ini dia juga mengarah ke dalam bidang atau menjauhi kita gitu ya, maka arah arus induksinya harus menghasilkan arah medan magnet yang berkebalikan dengan itu gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara yang sama gitu ya, dengan kaidah tangan kanan, di mana kalau misalkan apa namanya eh, medan eksternalnya mengarah masuk ke dalam bidang, maka dia kebalikannya gitu ya. Jadi kita harus menghasilkan medan magnet yang mengarah ke apa namanya menjauhi sorry mendekati kita ya, atau men, apa namanya keluar dari bidangnya. Jadi di sini harusnya menuju ke sana ya, gitu. Dia searah jarum jam ya. Ya mudah-mudahan ini nggak terlalu pusing ya. Intinya kalau terkait dengan hukum Lenz, maka kita harus membuat atau memikirkan arah medan magnet yang berlawanan dengan arah medan magnet eksternal ya. Dan juga kita harus memperhatikan flux magnetik ya, apakah dia berkurang gitu ya, atau dia bertambah ya ketika kita gerakan konduktor ya, ke kiri atau ke kanan ya. Jadi kalau ke kanan dia flux magnetiknya bertambah ya. Kalau dia bertambah maka kita harus mencoba menguranginya gitu ya. Jadi supaya dia fluxnya apa namanya konstan gitu ya, tidak berubah gitu seperti itu ya.
Jadi hukum Lenz ini juga sesuai ya dengan hukum konservasi energi. Jadi dia akan selalu tetap ya. Kalau misalkan dia tidak diberikan tanda minus tadi ya, maka berarti itu artinya sama ya. Kalau sama berarti artinya dia semakin kalau ada suatu gaya yang diberikan pada batang, maka arus induksinya juga akan meningkat itu ya. Maka ini nggak jelas itu ya. Kenapa nggak jelas? Karena begitu ada gaya yang diberikan pada suatu sistem, dia akan meningkat energinya, walaupun tidak ada eh, energi yang bisa bertambah di sistem itu. Oleh karena itu, eh, arus induksinya harus berlawanan, gitu ya, sehingga dia memenuhi hukum konservasi energi, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke GGL induksi dan medan listrik ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana perubahan flux magnetik itu menginduksi GGL ya dan arus dalam suatu loop konduktor gitu ya. Nah, dalam studi tentang kelistrikan, arus berhubungan dengan medan listrik ya, yang memberikan gaya listrik pada suatu partikel yang bermuatan. Nah, dalam hal yang sama ya, dalam cara yang sama, arus induksi dalam suatu loop konduktor juga berhubungan dengan medan listrik, di mana medan listrik tercipta di dalam suatu konduktor akibat dari perubahan flux magnetik. Ya. Nah, di sini keberadaan medan listrik tidak bergantung pada keberadaan suatu muatan, ya. Yang artinya di sini bahwa medan magnet yang berubah walaupun tanpa ada loop yang konduktor gitu ya, dan dia apa namanya, misalkan pada ruang hampa, medan magnet juga medan magnet yang berubah juga dapat menghasilkan medan listrik ya. Sehingga di sini medan listrik ya, itu yang induksi ya, yang medan listrik eh, yang tadi ya, yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet itu bersifat non konservatif ya. Dan dia berbeda dengan medan elektrostatik yang dihasilkan oleh muatan yang diam ya. Nah, untuk apa namanya? eh, untuk ilustrasinya mungkin kita bisa lihat di gambar ya, slide ini ya. Di mana di sini ada suatu kawat yang berbentuk loop ya. Dia memiliki jari-jari R ya, dan dia berada dalam suatu medan magnet yang konstan, yang dia tegak lurus terhadap bidang ya. Di sini medan magnetnya mengarah eh, ke dalam bidang atau menjauhi kita gitu ya. Nah, jika medan magnet ini berubah ya terhadap waktu ya tadi, maka berdasarkan hukum Faraday ada GGL yang diinduksi ya dalam loop ini ya. Nah, induksi arus ini menunjukkan bahwa ada medan listrik yang terinduksi juga gitu ya, yang harus istilahnya eh, bersinggungan ya dengan kawat ini ya. Dan arah yang dihasilkan ini sesuai juga ya dengan respon terhadap GGL yang dihasilkan gitu, seperti itu ya. Jadi ini ilustrasi terhadap apa namanya, hubungan ya GGL induksi dan medan listrik seperti itu ya. Nah, untuk lebih lanjut lagi di sini ketika ada usaha yang dilakukan oleh medan listrik ya untuk menggerakkan muatan Q ya satu kali mengelilingi kawat loop tadi ya, itu sama dengan Q dikalikan eh, epsilon ya, GGL ya. Nah, karena gaya listrik yang bekerja pada muatan adalah
Q dikalikan medan listrik E, ya, maka usaha yang dilakukan medan listrik untuk menggerakkan muatan satu kali mengelilingi loop adalah Q dikalikan E, medan listrik, dikalikan 2πr, yaitu keliling lingkaran ya. Nah, usaha tadi ya, yang pertama Q dikalikan epsilon, itu harus sama dengan Q yang ini ya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan persamaan medan listrik ya, terinduksi ya. E sama dengan epsilon dibagi 2πr ya. Atau juga dapat dinyatakan sebagai minus 1/2πr dikalikan perubahan flux magnetik, perubahan flux magnetik ya terhadap waktu ya. Atau kita bisa tuliskan eh, medan listrik terinduksi itu sama dengan minus R/2 dikalikan dB per dt. Ibu aja ini gorengan tuh banyak di belakang sama si Iqbal Tolong di di unmute ya. ini. Itu suara Nah, dari persamaan ini, ya, kalau misalkan ada suatu kasus ya, kalau misalkan di dalam suatu kasus itu eh, ada diketahui perubahan flux magnetik ya, atau perubahan medan magnet ya terhadap waktu, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Tapi kalau misalkan tidak diketahui, maka kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya, yaitu epsilon dibagi 2πr ya. Sini GGL dibagi dengan 2πr ya. Nah, untuk mendapatkan epsilon kita bisa apa namanya mencari ya, di mana di sini GGL pada setiap lintasan yang tertutup dapat dinyatakan sebagai integral garis dari E dikalikan eh, E dot ds ya di sepanjang lintasan itu. Ya, di sini kita bisa cari ya GGL itu ya pada lintasan yang tertutup dengan formula ini ya. Namun dalam banyak hal ya, medan listrik ini mungkin tidak konstan ya, dan juga lintasannya bukan lingkaran ya. Oleh karena itu, hukum Faraday ya, di mana epsilon sama dengan minus d pi b per dt, itu dapat ditulis dalam bentuk umum seperti ini ya. Ini kalau misalkan medan listriknya tidak konstan dan mungkin lintasannya bukan lingkaran ya. Tapi tentu saja ini nantinya akan apa namanya kompleks ya perhitungannya. Nah, medan listrik yang terinduksi ya dalam persamaan ini adalah medan yang non konservatif ya, yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet ya. Jadi sebagaimana disampaikan sebelumnya ya, medan listrik terinduksi ini berbeda dengan medan elektrostatik ya. Karena kalau misalkan dia itu medan apa namanya sama dengan medan elektrostatik sifatnya, maka hasil integralnya tidak seperti ini ya, tapi dia akan menghasilkan eh, nilai nol ya, nilai nol. grass. Hingga di sini Hingga di sini tolong dimatiin tolong. itu ya, di unmute ya. Nah, sehingga karena dia medan listrik terinduksi ini bukan medan yang konservatif, ya maka persamaan ini yang kita gunakan ya, bukan persamaan yang menghasilkan nilai integral yang nol ya. Kalau dia konservatif, maka hasil integralnya itu bernilai nol ya. Tapi kalau di sini dia tidak bernilai nol karena memang dia tidak bersifat non konservatif, tidak bersifat konservatif ya. Maka dia kita gunakan formula ini. Ya. Oke, salah satu aplikasi dari apa namanya induksi ya. Ini salah satunya adalah generator ya, di mana
Generator ini merupakan suatu alat ya yang dia dapat menerima energi ya melalui kerja dan mentransfernya ya melalui transmisi listrik ya. Dalam bentuk yang paling sederhana ya generator AC ya biasanya eh, bentuk sederhana dari generator listrik ya itu dia terdiri atas suatu loop kawat yang diputar ya oleh suatu mekanisme eksternal dalam suatu medan magnet ya. Sebagaimana eh, apa namanya ilustrasinya dapat kita lihat pada eh, gambar yang sebelah kiri ini ya. Nah, tentu saja banyak hal ya, eh, banyak tipe ya. Generator itu banyak tipe ya. Ada yang menggunakan prinsip induksi ataupun dengan mekanis ya. Intinya di sini saya memberikan salah satu contoh dari aplikasi induksi ya pada generator ya. Nah, di sini ketika eh, loop ya, di sini ada loop ya, loop kawat, dia diputar ya, berputar gitu ya. Dan dalam suatu medan magnet, sini ada medan magnet, maka di sini flux magnetik yang melalui area yang dilingkupi ya oleh loop ini akan berubah-ubah ya. Nah, sehingga di sini sesuai ya tadi dengan hukum Faraday ya di mana perubahan eh, flux magnetik gitu ya, dia dapat menginduksi GGL dan arus ya dalam loop ya. Yang biasanya di sini ada sedikit tambahan ya di sini ada eh, dihubungkan dengan cincin-cincin gitu ya. Di sini ada beras yang menghubungkan atau apa istilah bahasa Indonesia-nya ya? Semacam bantalan itu ya yang terhubung dengan sirkuit atau rangkaian luar gitu ya. Jadi dihubungkan misalkan dengan lampu seperti itu ya, untuk menyalakan. Nah ini terkait dengan aplikasi ya induksi dalam generator listrik gitu ya. Nah begitu pula kalau misalkan di sini kita tambahkan ya kawatnya, ya, kumparannya gitu atau loopnya. Maka di sini eh, kita perlu memperhatikan jumlah ya, jumlah loop atau jumlah kawat. Dan itu mempengaruhi ya, mempengaruhi eh, GGL induksi ya, terus yang dihasilkan. Nah, kalau misalkan kita berdetail kembali ya, kita bahas detail kembali di sini ya. Kalau misalkan si apa namanya loop kawatnya ini diputar gitu kan, diputar gitu ya dalam suatu medan magnet, maka tadi ada perubahan ya, ada perubahan flux magnetik ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya flux magnetik ya yang melalui kumparan tadi ya pada waktu tertentu ya. Kita bisa juga menggunakan rumus BA cos theta ya, di mana di sini kita juga bisa menggunakan kecepatan sudut ya, di mana theta kita ganti dengan omega dikalikan T ya. Di sini kita menggunakan hubungan antara posisi sudut dan kecepatan sudut ya. Dan kita bisa apa ya, memodifikasi formula yang sebelumnya ya, terkait dengan GGL ya, di mana tadi kita sudah bahas ya GGL sama dengan minus D pi B per dt, dan kalau misalkan kita menggunakan banyak kumparan kita gunakan eh, tambahan variabel ya. Lalu flux magnetik itu juga kita bisa gunakan BA cos omega T ya, di mana di sini kita tinggal menurunkan ya cos omega T terhadap waktu sehingga kita dapatkan rumus baru dari GGL ya terkait dengan generator itu ya adalah N jumlah kumparan dikalikan medan magnetik B dikalikan luas area yang dilingkupi ya oleh medan magnet dikalikan dengan omega ya kecepatan sudut
dikalikan sin omega T ya. Di mana di sini dari persamaan ini GGL itu yang dihasilkan bervariasi secara sinusoidal terhadap waktu ya. Jadi dari formula ini kita bisa lihat bahwa GGL yang diinduksi ya dari generator ini dia sifatnya apa namanya angkanya itu dia membentuk sinusoidal seperti itu ya, seperti gelombang ya. Karena tadi ya kita sudah dapatkan ya formula yang baru ya untuk menghitung GGL ya. Lalu juga dari persamaan ini ya GGL maksimum itu bernilai maksimum kalau dia sudut omega T-nya 90 derajat atau 270 derajat ya. Dengan kata lain, dengan kata lain, epsilon sama dengan epsilon maksimum ketika medan magnet berada dalam bidang kumparan dan laju perubahan flux maksimum. Sebaliknya, GGL atau IMF bernilai 0 saat omega T sama dengan 0 ya. Atau 180 derajat, yaitu ketika medan magnet tegak lurus terhadap bidang kumparan dan juga laju perubahan flux itu 0. Jadi untuk generator ya kita bisa eh, memperkirakan ya GGL induksi yang dihasilkan dengan formula ini ya, N dikalikan B dikalikan A omega dikalikan sin omega T ya. Dan dia berbentuk sinusoidal ya seperti ini ya. Mungkin kalian praktikum nanti akan mengukur ya GGL induksi yang dihasilkan oleh generator ya. Oh ini oh ya ini satu lagi ya. Oke. Nah berikutnya adalah aplikasi yang lain yaitu motor ya. Nah motor ini kurang lebih mirip ya prinsipnya, di mana dia adalah perangkat energi yang transfer melalui transmisi listrik ya, balikannya gitu ya. Sementara energi dikeluarkan dalam bentuk kerja ya. Nah ini motor ini pada dasarnya adalah generator yang beroperasi secara terbalik ya. Alih-alih menghasilkan arus dengan memutar kumparan, arus diberikan ke kumparan oleh baterai ya. Dan torsi yang bekerja pada kumparan berarus menyebabkan kumparan itu berputar. Jadi prinsipnya sedikit berbalikan ya dengan generator ya. Kerja mekanis yang berguna dapat dilakukan dengan menghubungkan kumparan berputar pada motor ke suatu perangkat eksternal ya. Namun saat kumparan berputar dalam medan magnet terjadi perubahan flux magnet ya, sehingga dia menginduksi GGL dalam kumparan. Nah, sesuai dengan hukum Lenz, GGL di induksi ini akan selalu bertindak ya, mengurangi arus dalam kumparan. Jadi dia berkebalikan ya. Nah, ini dinamakan apa namanya back EMF ya atau GGL balik ya. GGL balik ini akan meningkat ya seiring dengan meningkatnya kecepatan rotasi kumparan ya. Karena GGL balik ini cenderung ya untuk mengurangi arus yang diberikan ya. Nah, karena tegangan yang tersedia gitu ya untuk memasok arus yang sama untuk memasok arus sama dengan selisih antara tegangan supply yang diberikan dan GGL baliknya sehingga arus dalam kumparan yang berputar dibatasi oleh eh, GGL balik ya. Nah, kasusnya misalkan di sini ketika motor ini awalnya dinyalakan ya, GGL balik ini belum muncul gitu ya. Tapi ketika arusnya sangat tinggi gitu ya, meningkat gitu ya, karena dibatasi oleh resistensi ya, maka di sini kumparannya akan berputar, tapi GGL baliknya diinduksi ya, melawan tegangan yang diberikan ya, sehingga arus dalam kumparan berkurang ya. Jadi GGL balik itu akan selalu atau akan cenderung ya mengurangi arus yang diberikan tadi ya. Nah, apa namanya GGL balik ini kalau dia mengalami penurunan, maka dia akan meningkatkan arus dalam kumparannya, sehingga meningkatkan daya yang dibutuhkan
atau daya yang diperlukan oleh sumber eksternal. Sehingga konsekuensinya kalau misalkan kita berbicara tentang motor gitu ya, eh, kalau misalkan motornya ini jalan tanpa ada suatu beban gitu ya, mekanis ya, maka GGL balik ini akan selalu mengurangi ya arus tadi ya, karena eh, mengatasi apa namanya kehilangan energi akibat panas dan gesekan. Kalau misalkan sebaliknya gitu ya, dalam kondisi misalkan GGL balik ini eh, apa namanya ada suatu apa namanya kasus di dalam motor di mana dia tidak berputar gitu ya motornya. Nah, kalau misalkan tidak ada GGL balik ya, maka dia akan menyebabkan arus yang sangat tinggi sehingga kondisi ini mungkin berbahaya ya. Jadi apa namanya GGL balik ini memang cukup penting ya dalam aplikasi motor ini ya. Oke, satu lagi sebelum kita tutup ya pembahasan terkait dengan induksi ya. Kita akan sedikit bahas terkait dengan arus eddy ya. Arus eddy ini eh, sempat disinggung sedikit ya di apa namanya di pertemuan pertama ya kalau nggak salah ya. Di mana saya menampilkan video itu ya terkait dengan aplikasi ya siklotron ya. Suatu alat yang eh, digunakan untuk mempercepat partikel di mana kita menempatkan medan magnet yang besar gitu ya. Lalu ada medan listrik yang dihasilkan di sana. Lalu kita alat yang tadi itu mempercepat GGL ya, apa mempercepat kecepatan ya, kecepatan laju dari suatu partikel bermuatan ya. Di situ ada arus eddy ya ketika ada eh, apa namanya medan magnet yang digerakkan gitu ya, apa yang dipasang di dalam suatu rangkaian alat siklotron ya. Nah, arus eddy ini adalah arus yang melingkar ya, atau arus yang diinduksi dalam suatu potongan logam yang bergerak melalui medan magnet. Ya. Jadi dia arusnya ini melingkar, makanya dinamakan arus eddy ya, seperti semacam apa ya gelombang air gitu ya, seperti itu ya. Jadi arus eddy ini sifatnya sebagai arus yang melingkar ya, di mana dia diinduksi ya akibat adanya eh, suatu logam ya yang bergerak melalui medan magnet ya. Jadi kita lihat apa namanya demonstrasinya ya pada slide ini ya. Sini ada apa namanya potongan logam gitu ya, yang dia bisa istilahnya bergerak ya dari eh, ke kiri ke kanan melalui suatu medan magnet eksternal gitu ya. Jadi dia apa namanya potongan magnetnya ini potongan logamnya ini bisa bergerak ya, berayun gitu ya melalui medan magnet ya. Nah, di sini ketika eh, potongan logam ini memasuki medan magnet ya, maka di sini ada perubahan flux magnetik gitu ya. Jadi ya sebagaimana kita bahas sebelumnya, yang tadi misalkan dia menjauhi ya, menjauhi apa? Kalau misalkan dia di posisinya itu di agak menjauh dari medan magnet eksternal, maka flux magnetik yang melalui daerah situ eh, kecil ya. Tapi kalau misalkan dia berayun masuk ke dalam medan magnet eksternal, maka di sini perubahan tadi ya perubahan flux magnetik tadi menginduksi GGL dalam logam ini ya dalam logam yang berbentuk kotak ini yang dia itu menyebabkan elektronnya ini di dalam platnya ini ya jadi kan karena dia logam maka dia terdiri atas banyak elektron gitu ya. Elektron ini elektron bebas gitu ya. Ketika ada GGL induksi ya maka dia akan bergerak gitu ya dan dia membentuk suatu pergerakan yang berputar ya. Yang bentuknya seperti ini ya bisa berlawanan arah jarum jam atau
searah jarum jam. Dan arah pergerakannya ini disesuaikan dengan hukum Lenz tadi ya, di mana arus induksi ya, di sini arus eddy harus sedemikian rupa sehingga menciptakan medan magnet yang menentang perubahan flux yang menyebabkan. Nah, oleh karena itu arus eddy harus menghasilkan eh, apa namanya yang apa ya istilahnya berlawanan gitu ya. Kalau misalkan di sini kecepatannya itu misalkan ke arah kanan gitu ya, maka di sini ada ya apa namanya gaya magnetik yang mengarah ke arah kiri gitu ya. Dan di sini eh, disesuaikan dengan apa namanya dengan apa hukum Lenz tadi, maka arah dari arus eddy-nya harus menyesuaikan dengan hukum Lenz tadi ya. Nah, di sini apa namanya ketika medan magnet eksternal itu mengarah ke dalam gitu ya, maka arus arus induksi eddy ini harus apa namanya berlawanan jarum jam ya pada kasus yang sebelah kiri ini. Nah, di sini eh, kenapa arah arus eddy ini berlawanan jarum jam? Karena flux magnetik ya itu meningkat ya. Jadi yang awalnya dia tidak ada, lalu dia masuk ya, artinya dia meningkat ya. Maka kalau dia meningkat, maka dia harus berkebalikan dia. Apa namanya arah arus eddy-nya ini harus menghasilkan medan magnet yang berlawanan gitu ya. Sehingga dia harus keluar bidang gitu ya. Harus keluar bidang. Nah, sehingga arah arus eddy-nya harus berlawanan jarum jam ya kalau kita cek dari kaidah tangan kanan ya. Jadi dia harus mengarah ke luar bidang ya. Nah, lalu kalau misalkan pada posisi yang kedua gitu ya, di sini flux magnetiknya yang awalnya itu tinggi ya, dia menjauhi medan magnet eksternal sehingga flux magnetik yang melaluinya berkurang gitu ya. Nah, sehingga di sini berbalikan dengan yang tadi ya. Arah arus induksinya atau arus eddy di sini yang melingkar itu harus searah jarum jam ya karena berkebalikan tadi ya, berkebalikan ya. Nah, karena ada apa namanya ada arus eddy yang dihasilkan ya, maka eh, akan ada selalu ya gaya magnet yang menghambat ya saat dia memasuki ataupun meninggalkan medan magnet eksternal gitu ya sampai dia nanti akhirnya si potongan logam ini yang tadinya berayun menjadi stop gitu ya menjadi stop. Nah, ini untuk kasus yang apa namanya yang pertama ya. Lalu untuk kasus yang kedua ya di sini yang sebelah kanan ya di sini eh di sini kasusnya adalah potongan logam tadi di eh, istilahnya dipotong ya. Yang ini kan potongan logamnya mulus, di sini ada celah ya. Kita buat celah. Jadi potongan kawatnya itu dipotong-potong sehingga dia ada celahnya seperti itu. Nah, di sini karena platnya itu dipotong, ada celah-celahnya, maka di sini arus eddy juga berkurang ya. Selain itu juga gaya magnetiknya juga berkurang gitu ya. Dalam kasus yang kedua ya. Nah, di sini berkaitan dengan tadi ya, apa namanya arus eddy yang dihasilkan ya. Jadi kalau misalkan karena dia ada terjadi pengurangan ya, pengurangan arus eddy, maka gaya magnetik hambatannya juga berkurang.
Nah, dalam kasus ini ya, dalam kasus ini arus eddy ini apa namanya banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada aplikasinya seperti itu ya, dapat dimanfaatkan. Contohnya ketika apa namanya dalam kasus kereta api. Ya. Jadi dalam kasus kereta api yang menggunakan listrik ya, untuk pengereman kereta ini harus menghasilkan apa ya istilahnya ya, eh, gaya yang berlawanan gitu ya, gaya gesek ataupun gaya magnet gitu ya, yang digunakan untuk memperlambat gerakan kereta. Nah, di sini arus eddy juga berperan ya. Selain gaya gesek ya, selain gaya gesek yang dihasilkan pada saat kereta listrik itu mengalami pengereman. Ya, karena kereta listrik kan di situ apa ya, di, dipasang pada rel baja kan, gitu ya. Dimana rel bajanya ini nanti diberikan arus besar gitu ya, yang dia itu apa namanya biasanya itu menggunakan prinsip elektromagnetik gitu ya. Nah, di sini karena adanya arus eddy ya, maka efek pengereman dari kereta itu lebih mulus ya, karena dia ada gaya yang menghambat ya, gaya magnet yang menghambat pergerakan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dia lebih mulus gitu ya karena ada arus eddy ini ya. Namun sebaliknya ya, kalau misalkan kita buat logam itu ada celah-celah seperti itu ya, maka eh, pada beberapa kasus misalkan alat alat elektronik ya ataupun yang lain gitu ya, kita juga bisa menggunakan prinsip arus eddy ya. Bisa kita sesuaikan itu ya, apa namanya gaya hambat magnetiknya ataupun arus eddy yang dihasilkan seperti itu ya. Contoh lainnya itu misalkan apa namanya pada pengujian alat ya atau pengujian karakteristik suatu material. Nah, di sini kalau misalkan ada suatu material tertentu, misalkan pesawat ya, pesawat kan itu ada logamnya atau ada apa istilahnya alat tertentu gitu ya, yang dia mengandung logam gitu ya. Kita ingin mendeteksi apakah ada retak gitu ya pada logam ataupun ada cacat pada logam, maka kita bisa menggunakan arus eddy di sini ya untuk apa menilai apakah ada cacat pada logam atau ada keretakan pada suatu alat gitu ya. Karena tadi ya, kalau misalkan eh, logam atau alatnya itu mulus tanpa retakan, maka arus eddy-nya itu akan eh, maksimal gitu ya. Tapi kalau misalkan ada perubahan, ada retakan tadi ya seperti diilustrasikan pada gambar yang sebelah kanan ya, maka di sini arus eddy-nya berkurang ya, gaya hambat magnetik yang dihasilkan juga berkurang gitu ya, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa apa namanya ya, mengindikasi atau menilai ya, menguji apakah suatu alat yang terbuat dari logam itu dia memiliki keretakan atau tidak gitu ya. Atau aplikasi yang lain itu biasanya kompor listrik ya. Kompor listrik itu juga eh, menggunakan arus eddy ya, tapi itu ada apa namanya, ada prinsip konduksi juga ya. Lalu apa lagi ya kan contoh kasusnya mungkin eh, banyak ya, mungkin ada yang lain misalkan sensor atau peredam getaran atau misalkan pengukur arus listrik gitu ya, itu juga bisa ya. Sehingga arus LED ini juga banyak apa namanya digunakan dalam beberapa aplikasi. Walaupun ada juga aplikasi di mana arus LED-nya ini memang tidak diinginkan tadi ya. Jadi kalau kita menginginkan arus LED ya beberapa contoh aplikasinya adalah tadi ya, pengereman ya, pengereman kereta api ya ataupun lift ya yang menggunakan eh, sistem kelistrikan elektromagnetik ya. Atau kalau misalkan kita apa namanya menginginkan arus eddy, kita juga bisa apa namanya aplikasi yang terkait itu adalah pemanasan induksi ya ataupun kompor gitu ya, kompor listrik gitu ya. Itu menggunakan prinsip arus eddy.
Tapi contoh yang tidak diinginkan itu mungkin eh, motor tadi ya. Jadi dalam kasus misalkan transformator atau generator atau motor gitu ya, biasanya kita mengurangi arus eddy ya karena eh, ada energi yang hilang ya karena apa namanya ada istilahnya apa ya eh, ada arus internal yang tinggi ya sehingga dia mengurangi efisiensi ya efisiensi dari konservasi energi ya. Biasanya itu kita tidak inginkan arus eddy pada motor ya atau generator biasanya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam 3 minggu ini kita sudah bahas magnet ya. Saya lupa ya, harusnya saya membahas induktansi juga, cuma mungkin saya skip minggu depan atau mungkin kalau ada waktu ya. Tapi setidaknya kita sudah bahas 3 pekan ya terkait dengan magnet ya. Minggu depan insya Allah kita bahas elektromagnetik ya. Ya, ini sedikit kita bahas di kimia, tapi pada kasus ini eh, kita akan lebih fokus ke fisikanya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Untuk absensi sama ya, nanti saya akan memberikan apa namanya latihan soal ya, latihan soal di mana saya gunakan latihan soal itu sebagai absensi. Nanti saya coba share di grup ya. Di sini aja deh, sini. Sebentar ya. Untuk link latihan soal dan absensi itu saya sudah sampaikan di ruang chat ya. Untuk materi sudah saya upload di Leads, nanti silakan di-download ya. Untuk minggu depan